Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahayu, dan kembali lagi di channel Bolkin Nasi Jajah Deso Milangkori. Oke Bol, kali ini kita berada di daerah Desa Buncitan ya Pak ya, Kecamatan Sejati, Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di area situs cagar budaya yaitu Candi Tawang Alun yang tepat berada di belakang kita. Nah, ini berbagai informasi yang bisa kita dapat melalui internet. Ini memang banyak versi yang kita dapat, Pak. Cuman di sini juga masih ada sedikit kebingungan. Ya. Karena satu versi dan versi yang lain agak bukan sedikit berbeda ya, bahkan juga ada yang jauh berbeda. Nah, alhamdulillah Bol, kali ini kita bertemu langsung dan mendapatkan kesempatan langsung untuk bisa berbincang-bincang dengan Pak petinggi Sunda Empire. Bisa Petinggi candi. Ya, beliau ini adalah bisa dikatakan juru kunci ya Pak ya. Iya, juru kunci. Pak Tukang Saiful ya, Iya, Pak Saiful ya, yang lebih paham mengenai sejarah dari Candi Tawang Alun itu sendiri. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak awal sejarah terbentuknya candi ini, Tawang Alun ini Pak. Ditemukan. Gini, ngikuti dari sampean tadi Mas Surya. Iya benar Mas Surya ya. Betul Pak. Itu karena kita bingung. Tadi sampean semuanya bikin bingung. Kalau bingungnya bareng-bareng enak, kita sama-sama bingung ya. Ini dulu awalnya orang nyebutnya sumur windu. Jadi candinya nggak kelihatan gini, hanya 70 cm dari permukaan tanah. Dan saat pengambilan tanah yang fungsinya hanya untuk pengurukan yang sekarang mungkin jadi perumahan, juga jadi ruko, sekarang sampai lewati tadi, itu dulu ngambil tanah di sini. Dulu hanya 70 cm, waktu disebut sumur windu. Nah, sumur windu pun itu ada legenda ketika Sarip Tambak Oso. Sarip Tambak Oso terkait dengan Surabaya ya, karena Tambak Oso itu ikut Surabaya. Itu ikut waktu Sarip Tambak Oso dikejar sama Belanda itu kesini juga, yang dulu masih sumur windu. Dan ketika penanganannya sudah ditangani oleh BPCB, baru itu namanya Candi Tawang Alun. Di situ pun terkait dengan Desa Talun atau Tawang Alun yang di sebelah baratnya ini ada dusun ya, yang di situ mungkin secara hunian masyarakatnya dulu lebih banyak di situ. Dan di sini mungkin poin-poin yang mengujung di paling wetan, sehingga mungkin salah satu Desa Buncitan itu di sini. Karena kalau kita menengok sebelah situ ada desa yang namanya Kalanganyar. Kalau setelah terakhir Buncitan baru kita ngomong Kalanganyar, yang sekarang mungkin lebih viral ya. Kalau ngomong Kalanganyar lebih terkenal. Kalau Buncitan mungkin nggak seberapa. Dan itu sejak itu ini dinamakan Candi Tawang Alun sesuai dengan legenda. Di sini ada dua versi ya. Kalau kita ngomong legenda itu yang mungkin tokoh Resi Tawang Alun itu. Iya. Dan kalau ngomong sejarah, kita ngomong sejarah karena kita sudah tua ya. Kalau legenda mungkin bisa, cuman kan ya sudah hafal lah dari awal. Karena itu suatu gini, ada dua versi sejarah yang dimana di situ ada konotasi legenda dan sejarah. Kalau legenda itu bisa didengar tapi tidak bisa dilogikakan. Tapi kalau sejarah berdasarkan bukti nyata. Dan hari ini adalah salah satu peradaban ketika kita melihat kerajaan atau memahami sejarah kita itu Jenggala. Dan Jenggala pun itu pun di saat Majapahit Jenggala lengser, jadi Majapahit pun masih fungsi. Jadi kalau tuh ada yang ngomong Majapahit benar, Jenggala pun benar. Dan sekarang Indonesia juga lebih benar. Karena kita di jembatan di mana kita tidak mengerti yang tadi, seperti kita mencari yang benar adalah yang paling sehat untuk jiwa raga kita adalah air susu ibu, karena kita mencari jejak penggalian sejarah bangsa kita. Apa kaitannya dengan kok air susu ibu gini Pak ya? Mau nggak mau setiap situs ini kita ngomong sebelum ke titik inti, itu malah inti loh ya. Ini setiap tempat sejarah itu selalu terkait dengan sumber mata air yang ada di bumi. Itu seperti kita, mungkin bayi nggak bisa lihat, tapi yang dicari sumber air susu ibunya itu. Dan di candi sini leluhur kita itu mengasih jembatan. Secara asumsi kita itu selalu dekat dengan sumber-sumber mata air. Seperti di sumber Tetek ya. Terus sumber Nyenong yang di Malang. Sumber Beji yang di Jombang. Hampir setiap situs itu
hampir ya, saya nggak ngomong semua, itu selalu dekat dengan sumber. Ya. Kalau itu ada terus hilang, saya nggak tahu, mungkin bisa dihilangkan karena zaman sekarang apa sih yang penting kan gitu ya. Kayak gini kalau di Sidoarjo, kalau kita ngomong Sidoarjo Surabaya, yang penting ya hari ini industri perdagangan. Kalau gini ya cukup ada, syukur ya, paling nggak kita masih mempertahankan. Dan saya bersyukur juga dari pihak BPCB yang secara penanganan langsung, kayak saya dari BPCB gitu, atas instruksi, atas mandat dari BPCB, Pak. Monggo diunjuk dulu, diminum dulu. Memang sumber, berarti termasuk ada sumber yang di sana pinggir jalan itu, Pak. Sumber rezeki itu. Itu Bisa. CV. Oh, CV ya. Enggak salah juga kalau ngomong. Oh iya iya. Orang kan bebas, Bro. Saya kira orang kundi, Bro. Nah, monggo. Niki Pak. Nah ini Pak, berkaitan mengenai informasi terbentuknya Candi Tawang Alun ini kan juga bisa dikatakan ada pada era Jenggala, juga bisa ada pada era Majapahit. Tapi apakah bisa dikatakan candi ini bukan milik atau peninggalan dari kedua kerajaan tersebut, Pak ya? Mengingat juga ada informasi yang kita dapat juga salah satunya melalui internet. Kalau Candi Tawang Alun ini merupakan peninggalan atau dibangun oleh putri dari Resi Tawang Alun itu yang terkenal sakti mandraguna itu, yang bernama Putri Alun. Iya, benar. Untuk putra tercintanya, jadi cucunya namanya Arya Damar itu, Pak. Betul itu, Pak ya? Benar, karena gini loh, dari mana kita melihat barang itu? Dari mana kita melihat sisi cerita itu? Kalau di versi legenda nggak salah. Cuma kalau kita ngomong sejarah, kita patulah ya. Dalam literal sejarah ada beku kaku yang tertulis, yang mungkin ada yang, kalau ngomong sejarah itu kan harus ada bukti nyata otentik. Nah kayak gini, kalau batanya itu tetap acuannya ke Majapahit, Jenggala gitu. Iya. Tapi kalau yang jenengan sampaikan tadi, Mas Surya, itu benar karena ditinjau, ditengok dari legenda, apapun bisa mungkin. Gitu. Joko Tarub aja kawin sama bidadari, gitu. Kan gitu. Jadi apapun, nih diomong-omong kita patut bangga karena kita bangsa yang punya banyak legenda yang tidak bisa dilogikakan. Dimana kayak kita punya ya Gunung Arjuna, itu tokoh-tokoh klasik kalau kita ngomong sejarah. Legenda pun punya makna. Terus Brahma itu dunia sudah mengakui kalau Dewa Brahma. Surya nggak ada loh ya. Setelah ini mungkin dibikin episode baru, Pak. Itu kita kalau ngomong sejarah ya, semua terkait. Itu pun versi legenda, bisa hal yang tadi Pak Saiful bilang, tidak semua itu bisa tercover, tercatat atau bisa ditulis dengan relief pada masa itu atau daun lontar. Tapi kalau mungkin bisa mungkin semua. Karena mau nggak mau, kalau kita hari ini masih manusia dan masih darah merah, itu berarti kita masih terkait dengan sejarah. Seperti jenengan saat nggarap bonsai. Bonsai sebanyak daunnya itu, mungkin jenengan kita semua tidak akan mampu menghitung. Lama, butuh waktu lama. Ya, seperti proses. kita melihat ya, daun ini seperti kita hari ini. Dan kita tetap melalui proses kayu sejarah. Jadi selama manusia tidak ada yang nggak terkait dengan sejarah. Dan Bakalannya itu, Pak ya, iya, bakalnya. Dan nanti kalau toh kita merasa aku nggak ada terkait, salah. Selama kita masih manusia dan darah kita merah, dan satu lagi garis bawahi, berarti kalau kita ngomong sejarah hari ini, berarti kita ngomong saudara. Silakan. Kalau toh nanti sampai berubah jadi atau yang lain sudah bukan manusia, nggak apa-apa kalau nggak ngomong sejarah. Ya, contohnya Surya mungkin jadi nyambe Ya, gitu ya. nggak, itu nggak apa-apa gitu. Mungkin naga apa macan? Oh, dia macan ya. Asiknya di situ. Jadi tidak ada yang tidak terkait, semuanya mata rantai. Kalau menurut sejarah ini Pak Saiful itu kan Candi. sesuai penelitian itu Nggih. tahun berapa kira-kira? Lah Candi itu Tawang Alun. gini, kalau semuanya nanti disiplin ilmunya itu dibebankan ke juru kunci, bingung. Soalnya kita ngomong zona aja, Bro, Pak ya. Zona ketika Jenggala itu tahun berapa? Terus muncul Majapahit tahun berapa, itu aja loh. Jadi saya buka sendiri. Enggak ada penelitian yang sudah mengatakan Enggak berani, belum. masalahnya secara prasasti kalau nggak ada nanti bertanggung jawab atas ungkapannya. Wong hadis saya al hadis, surat al ayah.
Mana kok masuk jari Saipul lak lucu Saipul iso apa? Kalau dari salah satu informasi Iya. di internet yang saya dapat, memang agak susah untuk mengungkapkan karena di situ terkait dengan kode etik jurnalistik. Tepat Itu, Pak, ya. sekali. Karena juga banyak cerita di situ yang tidak bisa dinalar secara logika. Nah, Itu Bol. Jadi tapi nyata. nyata. Nah, Nah, itu itu dia. hebatnya Jadi Contohnya apa itu? Bata nemplek gatik lulu. nah, itu gimana caranya Pak itu? Nah, sekarang gini. Kok bisa nempel gitu Pak? Sebelum kita bilang lulu gua ya. Tadi gua bisa ngomong karena lu kasih kopi ya. Mesti ada tendensi lo ya. Ya. Lu kuatelan kuaru Gitu loh, Bro. Nah, kalau zaman dulu mungkin kalau kita secara positif ya. Itu dengan keikhlasan. Karena kalau toh kita ngomong ikhlas hari ini, lillah hari ini, dulu mungkin seorang raja itu dianggap seorang dewa. Sehingga totalitas untuk melakukan apapun. Lah sekarang terlalu banyak ceperan sehingga maklar banyak ya. Sehingga semuanya nggak murni, Bro. Kita berbuat itu tetap nggak seperti dulu. Makanya ketika ada ayat pada akhir zaman banyak orang merugi, jelas karena akhir zaman banyak cor-coran, banyak lulu. Kalau dulu masih keikhlasan, Bro. Orang selaras dengan alam. Nah itu kan kebijakan Tuhan. Ketika kita seandainya orang dulu seperti hari ini, kita nggak bisa belajar banyak tentang hal kehidupan. Seperti tadi, lur kita itu mencari tempat yang dimana perlu dengan perhitungan saat membangun apapun itu selalu dekat dengan sumber. Dan selalu jalurnya enak. Enaknya gini. Kita hari ini mungkin kalau nggak nemu sungai, minim bekas sungai. Kalau sekarang kita kalau melihat sejak melihat bangunan hotel, yang kita cari jalan. Tapi kalau dulu, kalau kita hari ini melihat candi, kita cari yang paling dekat alur sungai. Sumber air Iya, untuk sumber air, alur sungai itu kan transportasi ketika perjalanan saat itu. Jadi tanah air itu masih menyatu, ya. Jadi makanya ada istilah iya kali. Iya. Sungai itu ya. Iya kali. dan orang-orang Surabaya seperti sampean ya, benar. Masuk akal ini dia. Iya. Tanah air itu masih menyatu. Apa pernah Pantes. bisa? Iya, pantes. Gini, Pernah bisa. pernah. Lah sekarang kan kalian kalian sampai Riko. Cek anu, Pak. cek iya. Koyok wong. kita sekarang sudah tereliminasi dengan zaman, terkalahkan dengan wanita. Sehingga khususnya di Surabaya dikasih banyak tol itu kan memerdekakan, sedikit memerdekakan kita semua laki-laki. Iya toh? Makanya tol namanya Pak. Iya, untung lu masih banyak tol di Surabaya. Umpama til. Gak masuk ini. Iya, dikit gitu ya. Intermezzo Bol ya. Nah, terus kembali ke Candi Tawang Alun nih Pak. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit sebenarnya kalau kita kembali kepada zaman sejarah Majapahit Pak ya, ada situs atau candi yang dipergunakan sebagai sarana untuk peribadatan, ada juga yang sebagai dipergunakan untuk pemandian. Iya. Patirtan. Nah, seperti itu. Kalau Candi Tawang Alun ini dipergunakan untuk apa, Pak? Ya, percaya atau enggak ya? Kalau itu tadi banyak hal. Kalau tahu untuk perabuan ya, untuk pemakaman maksudnya, untuk peribadatan. Dua-duanya hari ini bisa kita lakukan. Karena hari ini kita Candi Tawang Alun untuk apa? Untuk belajar meresapi hidup kita hari ini. Biar kita tahu diri kita. Nanti ujungnya kita juga gitu loh. Ya, mengapa? Ini jawaban berbeda ya. Meresapi hidup Iya, itu berat. Bener. Sapi diresap. Iya. Peres, Mas. Oh, peres ya. Peres. Gini, Aduh, Tarjo. iya kakak. Mau gak mau, kita selalu kalau duduk manis di situs selalu dekat dengan makam. Ya, walaupun itu nantinya dulunya ditemukan katanya itu tempat perabuan, tempat ibadah. Ujung-ujungnya hari ini kita selalu di tempat situs berdekatan dengan masjid. Saya nggak tahu, wallahu alam ya. Selalu dekat dengan makam. Ini hanya opini aja, jangan dijadikan satu literal keilmuan. Tapi hari ini hak ya, dekat. Orang APS nggak pernah kontak sama lur kalau bikin masjid dekat sama situs, nggak pernah. Malah orang APS nggak tahu menahu tentang situs. Dan selalu dekat dengan makam. Apa itu orang APS, Pak? Itu Akademi Perikanan Darjo. Oh. Iya, saya Jadi lupa ya. lokasinya Iya. Candi Buncitan ini persis di belakang Iya. Akademi Perikanan Iya. Sidoarjo. Kebalik. Oh, Akademi Perikanan tepatnya di depan
candi. Oh, Masa Oh, iya. masa Oh, bapak iya. mirip anak? Oh, gak mungkin. ya, bener. Ini gaya ludrukan. Bol. Gitu loh, kita nggak tahu menau ya. Kita ambil sisi mungkin nggak pernah ditulis. Mengapa kok selalu dekat dengan sumber pertama tadi ya? Ya. Dekat dengan makam, juga dekat dengan peribadatan. Nah, kenapa itu, Pak? Lah, kalau kita ngomong bebas toh, kalau kita, Asumsi ya, asumsi ya, Pak, ya? asumsi. Ranah sebuah- asumsi ya. Positifnya gini, ujung-ujungnya nanti kita kan ke situ tuh. Ya, apa? iya. Masa kita hanya tulang bawang apa kulit bawang ya? Hanya kulit bawang aja bisa. Cuman ketika kita nantinya ke situ, apa yang kita lakukan untuk hari ini semua yang disuguhkan sama Tuhan. Karena Tuhan sangat sayang sama kita. Sehingga apapun untuk menjembatani pikiran kita, sarana prasarana selalu ada. Tadi kan kita ngobrol tentang leluhur kita itu untung sangat simetris, tidak banyak gua-gua lulu. Sehingga hari ini kita bersyukur bisa memahami banyak hal yang bisa kita catat untuk suatu sejarah. Lah, kalau hari ini masih asumsi, selama orang masih steril dengan alam, biasanya keadaan keagamaannya masih oke, ya. Itu kan kalau kita ngomong masjid. Dan selalu lagi, ini secara real selalu dekat dengan pohon jarak. Nanti bisa dianalisa, di sini banyak pohon jarak. Itu kan satu hal yang gak mungkin tapi mungkin. Nah, kayak botoh nempel tanpa lulu, kayak gak mungkin, tapi mungkin. Nah, Berarti nang iku ono candi kudune. Nang jarak itu. Candi ya. Kurung digali ae. Ya. Mani gajah. Ya, itu serius Mas aku. Mas. Oke. Jadi waduh. dicerongkono tapi serius. Pak Saiful, omong-ngomong ini di luar apa ilmiah. Iya, dari tadi di luar Oh, ini. berarti kita tidak ilmiah semua. Iya, Di kita luar alam. Kita masih zaman botol, Bro. Ya, Iya. di luar Botol itu itu tadi apa? Pak ya. Bodoh dan tolol. Tapi keminter Pak Ki. Keminter kita, Keminter, Ki. enggak tahu apa-apa. Makanya Tapi tadi asiknya kita di situ, Iya. Pak. Yang Jadi penting nek kan bingung asik. bareng-bareng enak. Enak. Nek bingung aja ngomong bingung aja. Ini Majapahit bener, Jenggala juga bener. Nah, Nek semuanya bingung, kita juga bingung. Gitu loh. asik ya kalau Tapi sama-sama asik, bingung iya. ya. Jangan lupa bahagia. makanya awake dhewe tadi disuruh meresapi hidup. Sapi hidup disuruh meres. Bisa lah. Meresapi hidup. Loh. Bingung kan sampean? Bingung. Nah, makanya kita sama-sama bingung. Nah, kalau meresapi itu bolong tapi gak bocor. Ah, Oh. Nah, nek sampean ngomong meresapi berarti bocor. ya itu. Pak, nek pengalaman yang di luar nalar ya, yang sifatnya subjektif. Jadi pengalamannya Pak Saiful sendiri apa Pak yang paling berkesan di sini tuh? Jadi kan tidak semisal kita berapa orang ini? 7 orang ini kan beda-beda datang ke Ya. sini. Ada yang lihat tempatnya Merasakan bagus. Ya. Oh, ada yang merasa kok saya berdebar-debar ya. Di luar Yang satunya. logika lah, Pak. Jadi sangat subjektif untuk diri sendiri. Kemarin gini loh, ada semacam mau diambil kayak sisi energi itu, Iya. tapi di sini nggak bisa salah satunya karena ruang dan waktu ya. Kalau tahu itu sampai ngomong tentang hal itu, mungkin seorang tahu tek lebih profesional di tahu teknya. Nah, kalau saya kan kalau cerita hal itu kayaknya nggak apa. Dan sekarang saya lebih berprinsip nanggone sisi logikanya, Pak. Jadi kalau kayak hal itu nanti saya minta ajak ke situ, malah saya nggak enak sendiri. Saya apa ya? Malah banyak hal yang saya ceritakan lewat karya gitu loh. Jadi saya bercerita tentang hal itu, ya sering nanti lucu. Sudah ada tayangan sing jari ini pocong gila, itu saya pernah lihat di sini, tapi nggak di sini, di luar-luar sana. Kalau di sini nggak ada. Pocongnya gila. Ya katanya gitu, umumnya pocong kan medani, nakutin gitu. Dia nggak asik dengan sendiri, jenguk-jenguk sendiri. Bodoh amat dengan kamu manusia, yang penting saya asik gitu ya. Lah, konyolnya pocong kok apa gantui orang yang gini loh. Mengapa pocong gila kok ditemukan orang gila gitu loh. Karena seharusnya orang takuti, takut kamu kan gitu seharusnya di bala-bala. Ini nggak dia asik sendiri gitu loh. Nah, kan aku nggak enak sama istri kan tidur di sini pernah. Itu waktu di masjid. Kita lihat dia asik, tak pikir orang sembahyang. Nyata enggak ya. Dia asik. asik sendiri gitu ya. Iya, gitu. Tidak ada usaha untuk menakut-nakuti sampean gitu atau? Lah lagian siapa ditakuti wong genderu kok ditakuti genderu. Oh iya iya. Berarti sibuk Lah, dengan kayak urusannya tadi. sendiri ya, Pak.
Lah, sesuatu yang nggak harus diceritakan kan lucu kalau tak ceritakan gitu. Salah pertanyaan aku, Bol. Ini kan sama-sama bingung, cerita aja nggak apa-apa. Kan sama-sama bingung, yang penting asik. Iya. Ya gini, kalau soal gaib nemplek gadek lulu. Nah, Itu kan gaib. Kalau sekarang siapa di mana yang mampu untuk bikin, kalau bata merahnya bisa ukurannya sama. Tapi untuk nempelin sampai bertahan hari ini. Kalau analogi ditemukan silakan dicoba. Itu kan konsekuensi manusia. Inti dari suatu keilmuan ada perilaku tuh. Nanti kalau mampu silakan. Itu yang sampai sekarang gaibnya nggak bisa ditembus. Ada lebih gaib lagi. Kalau ada gaib-gaib kecil, mengapa kita nggak langsung ke gaib yang lebih besar? Ada Tuhan yang menciptakan itu semua. Kalau kita seirama dengan apa yang dimau sama Tuhan, begitu banyak jembatan, kita lebih bisa tersenyum. Pokoknya intinya gini, tidak tunggu besok lusa. Kita berusaha untuk hari ini, mulai sekarang. Mari kita sama-sama untuk tidak melukai senyum kita di masa yang akan datang. Karena kita sudah dijodohkan di sini. Ini mungkin agak-agak serius ya. Karena di apa-apa kan kita sudah alay kalau ngomong sejarah. Ilmu apapun tidak ada yang tidak terkait dengan sejarah. Hari kemarin itu sampean lewati, itu sejarah sampean. Kita hidup mata rantai. Cuma semua akan terkait, kan menjadi benang merah kalau kita tahu titik poin dari leluhur kita. Ini agak ngeri ngomongnya soalnya rokoknya mau habis. monggo. Kopinya masih banyak. Rokok kok enak ya? Ya. Kayak tak surya ya. Enak iki, Ojo, Pak. sponsor iki. Bahaya iki nih. Loh, ini Enggak lain. apa-apa Lanjut. nanti diedit. Oh iya. Kalau kecuali kalau endorse lo ya. Enggak masihnya masuk ke ini kan. Ini sebelum kita buka, kita tirakat dulu. Oke. Ritual dulu ya. Ritual dulu. Boleh duit maksudnya, Pak. Ya itu kuwi lho. Oke. Monggo. Santai-santai. Kopi bol. Oh, Nah, setelah ini juga dari tim Bolokinasi ingin mengungkap dari sisi legenda itu, Pak. Iya. Yang awalnya di sini adalah area dari atau area kekuasaan dari seorang yang sakti mandraguna Besi. yang bernama atau dipanggil dengan sebutan Resi Tawang Alun, betul itu, Pak ya? Tapi, nah ini yang menjadi pro dan kontra juga. Ini mohon maaf ya, Pol ya. Menurut informasi yang kita dapat juga dari berbagai internet, bisa dikatakan beliau itu dari dari bangsa Buddha ya. bangsa jin gitu Iya, kasarnya. Buddha. Seperti itu, Pak ya. Dan memiliki seorang putri yang bernama Putri Alun. Iya. Nah, ini ada kaitannya dengan cerita zaman kerajaan Majapahit. Kaitannya seperti ini. Iya. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, Putri Alun yang merupakan anak dari Resi Tawang Alun ini jatuh hati pada Raja Brawijaya, Benar. Raja Kerajaan Majapahit. Iya, legendanya. Nah, tetapi karena Putri Alun ini merupakan seorang anak dari bangsa jin, kalau secara fisik mungkin Raja Brawijaya ini kurang tertarik, Pak ya. Iya. Tetapi karena kesaktian dari Resi Tawang Alun ini, dia bisa merubah Jadi lebih Dirubah jadi menjadi seorang manusia yang cantik jelita. Nalindru. Ceritanya seperti itu yang saya dapat. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan dirubahnya penampilan atau secara fisik dari Putri Alun ini oleh Resi Tawang Alun itu, akhirnya Raja Brawijaya pun ini jatuh tertarik, cinta, ya. jatuh cinta, betul Pak ya. Kemudian dijadikanlah Putri Alun itu sebagai salah satu selir, Ya. salah satu selir dari Raja Brawijaya. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu lagi, karena mungkin dasarnya ada kalau boleh dibilang dasar karakter dari bangsa jin yang suka makan daging mentah. Ini menurut informasi yang saya dapat juga melalui internet, Pak ya. Ada terkait semua. Lanjut. Meskipun rupanya atau secara fisik dilihat sebagai manusia, tetapi karena sudah sering bertemu, mungkin sudah lama kenal juga pada saat itu, ya, perilaku yang buruk itu terungkap dengan sendirinya. Bukan buruk lah, lain dari manusia. Betul. Tepatnya gini, di saat ngidam dia minta makan seperti sedia kala makan waktu di sini. Oh, pada saat ngidam Ya. hamil itu ya, Pak? Ya? Iya, dia minta daging mentah, begitu toh legendanya. Oh gitu. Jadi akhirnya terungkap mau gak mau kan satu hari ini bisa kita ambil.
ya bla 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 itu tadi, memang itu versi legendanya nggak salah begitu. Sampai sekarang pun saat kita suguh ya, ini lebih masuk dalam lagi ya, ada literal cara sungkem kita. Kalau setiap tempat suguhnya kadang ada perbedaan, salah satunya di sini juga begitu. Suguh yang di sini itu dulu ya, dengan kearifan lokal yang sekarang agak pupus atau hilang. Kalau dulu itu setiap orang punya gawe ke sini dan selalu pakai daging mentah yang jenengan sampaikan tadi. Dan setiap di kepala ayam atau ceker ayam itu harus ada yang masih mentah, setengah matang. Salah satu yang mengasuh pada itu Korelasi ya. dari zaman lampau yang Ya. terkait hingga zaman sekarang ini ya, Pak ya. Dan juga salah satu persyaratan dia harus membawa tanah. Kalau kita ngomong logika nggak nyambung karena gini, tanah di sini sakit bro, makanya saya bikin taman kering, nggak seperti kita menanam Demak Ripalo Jinawi, nggak. Di sini tanahnya susah ditanam, pernah 1 miliar pemerintahan itu nanam nggak jadi, maksudnya nggak ada yang hidup. Pramuka 1 juta semuanya gagal. Makanya saat disuruh Romo Brawijaya itu disuruh ngambil tanah, jukun tanahmu nek kowe yang putraku, berarti tanahmu sih kok Jokowi podo ambek tanahku, gak mungkin toh. Kalau kenyataannya memang gini, tanah di sini kayak gini kenyataannya. Tapi karena itu adalah putra sehingga menjadi subur dan sampai sekarang ada sebagian tanah yang di sini tetap subur, yang sebelah sana. Dan kalau sini bisa subur kalau benar-benar sabar. Lah buktinya segersang-gersangnya gini masih ada, tadi zaman lihat beberapa tanaman sampai sekarang tinggi. Sekarang sampai masuk jalan, kiri jalan sampai sudah masuki tanah aslinya. Di sini mungkin ya jembatan aja karena ada Pak Saipul yang bogang ini. Kalau nggak hari mungkin sampai panas ini gitu loh bro. Gara-gara bogang gitu. Iya. ISIS tadi ya. Makanya Jido Mas James adem ya. Ada kemiripan, masih saudara mungkin. Mungkin ini dulu kehidupan lain. Lah kan kita udah ngomong sejarah. Suami istri mungkin. Berkaitan. Lah kita kan ngomong sejarah. Adik Ini kakak. legenda loh Pak. Nah, terus lanjutkan. kembali ke cerita Putri Alun tadi yang ternyata terlihat sifat aslinya, Aslinya atau makan daging makan daging mentah. Oke. Kemudian hal itu diketahui oleh Raja Iya, Brawijaya. diusir ke sini. Kemudian diusir dari istana karena kekecewaan beliau, dan akhirnya ternyata Putri Alun tersebut telah mengandung anak dari Raden Brawijaya, betul Pak? Iya, Legenda Raja. secara seperti itu. Kemudian lahirlah anak yang diberi nama Arya Damar, Joko Dila dulu. Joko Dila ya Pak? Ada dua tuh Pak. Nah, kan itu julukan Oh klien. julukan. Orangnya sama, Sama. cuman julukannya ya. Coba Pak. Joko Dila. Joko Joko Dila. Dila. Berarti julukannya itu Arya Damar itu Pak ya? Arya Damar itu dijulukan pada seorang yang layak. Kayak gini ya. Oh, Nah, kalau sampean hari ini gampang ketika sampean kuliah dapat gelar sarjana gitu loh. Jadi kalau dulu orang yang mampu sakti, dan Arya Damar itu juga julukan untuk Damar Wulan juga, jangan salah. Oh. Iya toh? Jadi ada poin-poin ketika orang darah biru saat itu yang mampu dan layak ketika sekarang kan banyak julukan palsu toh. Ya. Tapi di antara ini nggak ada julukan palsu ya. Ada ini Habib. Ada. Kabib Nurma Gomedop. Itu yang penting. Siapa berarti tadi nama aslinya? Joko Pak? Dila. Joko Dila. Ada syarat yang tadi pertama tanah dan yang kedua itu dia disuruh bikin lampu. Halo sayang. Yang silonya itu kalau kau memang ger kue nek putraku syaratnya situk maneh. Gaya damar. Lampu sing iso cahyane teko kene. Jadi mampu di sono. Menerangi. Ya. Dan sampai sekarang namanya tetap Damarsi yang Oh, Iya. Oh, Damarsi. terkait dengan legendanya. Dengan kuncitan. Dan itu memang ada sekarang nama desanya. Berarti Arya Damar itu seperti gelar Ya, gitu Pak sejak ya. saat itu dia karena kemampuannya itu dikasih gelar Arya Damar. Nah, kemudian kan seiring berjalannya waktu karena keingintahuan Arya Damar ini ingin tahu siapa sih bapak kandung yang Iya. sebenarnya, karena kan selama ini dia mulai dari kecil hingga besar itu kan terpisah Pak ya, dan tidak tahu siapa ayah kandungnya. Kemudian diberitahu oleh Putri Alun itu bahwa ayah kandungnya adalah Raja Brawijaya yang merupakan raja dari kerajaan Majapahit.
Nah, karena dia sudah tahu, akhirnya Arya Damar ini menyusul ke kerajaan Majapahit. Ini menurut cerita yang saya dapat, Pak ya. Iya, legenda, cerita legenda tetap. Tapi yang didapat bukannya perlakuan atau disambut dengan Seperti yang diharapkan. diharapkan, akhirnya malah diusir juga setelah mengetahui itu adalah putra dari Putri Alun. Ya, karena ya sentimen ya, kalau sekarang mungkin politik ya. Nah, Akhirnya semati di sini. Di saat kita memilah. Kalau tadi memilihnya nasi, tapi karena yang ada gorengan, akhirnya kita nggak bisa milih, hanya memilah hati. Biarpun gorengan iso marki, ngono lho, Bro. Kadang kalau kita dihadapkan di Indomaret dengan duit, kita bisa memilih. Tapi nih pas gak ada duit, masa kita milih, kan nggak mungkin. Memilah dos ya. Memilah hati. Orang bijak itu banyak memilah dalam hidup. nah kalau berbicara dengan politik, Pak ya, yang dikaitkan dengan masa itu, apa bisa dikatakan seperti ini, Pak? Mengingat Arya Damar ini kan dikenal dengan yang sakti mandraguna juga. Mungkin juga ada kaitannya dengan keturunan Raja Brawijaya merasa terancam. Apa bisa dikatakan seperti itu, Pak? Hingga akhirnya kisah contoh dikit aja. Kiwil lu anak gak gelem mirip Kiwil. Itu isunya kan gitu Kiwil ya, yang di televisi ya. iya. Lah, itu juga begitu kan. Di sini kan buta. Rojo kan nggak mungkin punya anak buta, Bro. Trabuto nih kan. Kan ada saat tipu-tipu ya. Mungkin tadi sampai cerita sendiri saat sebelum dia jadi cantik dia kan buta. Iya. Nah, kan gitu bisa aja. Ya nek Bimo memang setuju dengan istri buta, nah nek Rojo kan kadang-kadang terahnya dari siapa itu kan kadang nek ngomong politik ya. Iya. Bisa mungkin kita ngomong mungkin apa sih nggak mungkin ya kan gitu. Balik ke asumsi lagi nih, Pak. Iya, dari tadi asumsi kita. Kita berasumsi ria, Vol. Lanjut Oke. ceritanya. Karena diusir dari istana kerajaan itu, ya ada sedikit, bukan sedikit ya, merasa sakit hati, Sedih lah. sedih ya, sangat sedih sekali, merasa terpukul, hingga akhirnya Putri Alun tuh berpikir bagaimana caranya untuk menghibur putra kesayangannya ini. Maka dari itu dibangunlah Candi Tawang Alun ini yang berada di belakang kita, Bol. Menurut legenda itu dibangun untuk tempat menyendiri atau tempat untuk mendekatkan semedi ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, khusus untuk Arya Damar tadi, Pak ya. Ya gini, untuk indah suasana. Kalau ini dibangun gini, nanti ada kesimpang siuran untuk suatu gini loh. Situs ini ya, mungkin tempat ini kayak masjid itu mungkin gini aja loh. Kamu semedi di situ. Bukan dari bangunannya itu. Itu kan bangunan sosok bangunannya sebagai saksi bisu. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat suatu sejarah itu bangunan kayak muncul celing bangunannya begitu, bukan. Dan di situ ada ketika orang sterilkan diri ya, untuk menenangkan diri di tempat ini juga gitu. Jadi mungkin ya, mungkin kita ngomongin ya, bisa ada sebelum si Arya Damar tadi disuruh semedi. Di tempat poin di sini memang sudah ada tempat ketika orang menyeterilkan diri. Bisa mungkin. Kita kan ngomong. Lah itu kan ceritanya mukso. Iya. Mukso itu bisa dua kemungkinan ya. Kalau orang dulu memang gak nutup kemungkinan muksonya itu gak ngerepoti yang lain. Sehingga kalau meninggal itu nek saiki ya ruwet ya. Nek Nggak sakit-sakitan. Iya, nggak dibungkus plastik, nggak disopo macam-macam lah. Langsung Ini dulu menyatu dengan alam. Dulu kan muksonya juga begitu, juga bisa karena mukso hilang ceritanya. Karena kalau kita nggak tahu kan juga mukso, ya kan? Ojo mukso, itu mukso aja. Ini mukso nanti, loh, nurut gitu, gini nurut gini gitu kan nggak ketemu nanti. Kayak makso gitu. Mukso kata di mukso. tutup mukso, makso. Kayak candi ya, kita sering ya ini untuk apa penetralan biar kita masih ya gak pintar-pintar temen tapi gak nemen-nemen gobloke gitu loh ya. Kadang-kadang candi itu gini, kita selalu itu terjadi dalam pikiranku dulu juga begitu. Kita selalu mengartikan candi itu kayak bim salabim, kayak masjid tinggi, celing gitu. Sementara kalau kita sebenarnya kalau bahasa candi itu walaupun itu batas satu, tapi benar terbukti usianya melampaui kapasitas syarat sebuah candi, itu bisa disebut candi. Kan kadang candi kok segini kan gitu ya, candi kok protoli kok sing juru kunci ini untuk nih kan gitu ya. Nggak apa-apa kalau candi gini, gelas pecah pun ketika itu punya sidik jari tetap dicari polisi, understand ya. Masih gelas foto negara sidik jari nggak bakalan, masih LLR ritek tapi asli real
bukti nyata dari sejarah peradaban 1000 tahun yang lalu. Itu yang penting. Ada sidik jarinya, Pak? Ya jelas ada toh. Sakmono kae masa foto gawe dhewe. Nek udan gak hilang nggak? Ya kamu yang basah nanti. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mas James Inyo. Monggo, suhu. The Lord Inyo. Ke barat. Ke barat. Tak enteni nyok. Jadi kesimpulannya meskipun secara disiplin ilmu itu kan kaku ya Pak. Iya. Kasarannya seperti itu. Iya. Itu juga sampai detik ini bukan tidak ada, belum ada yang mampu membuktikan keakuratan pada tahun berapa Iya. dibangunnya candi ini Pak ya. Saya kira susah Mas. Paling nggak gini loh, yang kekuatan yang paling kuat itu adalah peradaban di mana ada manusia di saat itu 1000 tahun yang lalu. Dan nyata, bukti nyatanya itu ada, yang penting di situ. Kalau kita enak dicontoh, iki gini kan kawan lah, nggak mikir, ayo, kan gitu. Kita terus dikasih bekal, jembatan, sarana prasarana untuk suatu pemikiran kan enak. Ada bata, kalau yang lain mungkin ada prasasti, itu bisa iya bisa enggak. Arahnya di mana dimensi tahunnya bisa kita ditulis kayak ciri khas. Kalau nggak ditemukan prasasti, berarti ada ciri khas. Kayak batik yang dari Sumenep sama batik dari Jogja jelas berbeda ciri khasnya. Karakter sebuah bangunan pun itu ada zaman yang selalu membawa yona di mana tidak harus menuju satu sasaran. Dan nyatanya bukti bata merahnya tetap ada. Iya. Itu yang biasanya penting. Majapahit Pak ya. Kalau ngomong wisata ada dua. Wisata itu satu wisata happy ending. Kayak sampean kita semua nangoni masakan, kuliner, ke hotel itu masuk wisata. Tapi ini masuk wisata religi. Jadi ketika jenengan cari cas gak ketemu. ini wisata zaman, sampean gampang. Apa tersedia ya. Jadi di sini lihat bobolan ya iso, ya kan enak iso care sampai ciri kunci ini. Nah, ini wisata situ sampean bentar dulu Pak, kan bayar dulu kan gitu. Di wisata gini sak karepe pokoknya yang penting tahu aturan. Ya. Ada lagi Dir? Apanya? Yang tadi jarimu itu. Tadi ngomong apa ya? Yang masalah politik itu. Politik. Oh iya, Pak Saiful, Nah, untuk yang menemukan pertama kali batu batanya orang sekitar penduduk sini atau Ini tadi disebut suhu ya, kalau nyebutnya Mas. Iya, benar. Tepat. Ini pertanyaan cerdas ini. nah, makanya dipanggil suhu. Iya, iya. The Lord Inyo. Ini satu kenyataan zaman kan. Nah, ayo kita kalau candi yang lain itu kadang gagap sehingga viral, ditemukan candi-candi baru secara fisik Botoe di Sukodono, itu di Malang ditemukan baru. Ini sudah ada dari dulu sehingga saya cerita tentang Sarip Tambak Oso, tentang itu. Tapi pengertiannya yang hilang. Jadi ketika orang menemukan ada candi baru, itu bukan candinya yang baru. Kita sudah dilupakan. Candi ini sudah dilupakan pengertiannya. Kearifan lokalnya hilang. Jadi kalau ditemukan itu ditemukan hilangnya pemahaman. Kalau yang lain ditemukan fisik, kalau ini ditemukan lagi pemahamannya. Jadi munculnya pemahaman itu ini tenggelam dalam pengertian kearifan lokal. Sungkem kepatuhan anak putu ini sudah hilang. Sehingga tenggelam. Yang lain muncul. Iya. Zaman candi ini mencerminkan, kalau saya bisa simpulkan, dari eranya Sarip Tambak Yoso atau sebelum sampai sekarang itu orang-orang sekitar atau penduduk setempat ini setempat. Ini levelnya lebih tinggi jadi setempat. Iya. Jadi sudah terputus dengan leluhurnya kalau bisa dikatakan begitu. Pengertian orang zaman. Iya. Seperti fasilitas zaman tadi, cas kan fasilitas zaman. Iya. Itu kan kalau candi yang lain kan ditemukan baru, ini malah tenggelam pengertiannya, gitu loh. Jadi ini ngomong ditemukan sudah dari dulu. Ini candi sing viral enak, oh ya ditemukan pada berkerumun ke situ. Ada bentuknya fisik. Orang menganalisa gini gitu. Ini sudah sehingga orang jenuh. Ya memang harus gini.
setiap analisa yang di sini itu selalu ditemukan gini. Kalau di tempat lain acuan untuk acuan tolak ukurnya itu banyak ditemukan kayak gini. Iya ini zaman ini. Oke, ketika kotak mungkin Hindu atau mungkin airnya itu tawar. Kalau sini enggak. Sampai sekarang kita ditawarkan untuk selalu tidak berhenti di situ. Bahkan ketika kita ngomong lumpur yang jenengan tanyakan tadi, di sini ada keterkaitan setiap bencana selalu. Nah, ini asumsi lagi ya, jangan dijadikan. Kalau kita ngomong alamat bencana kita ngeri, semua kita nggak mau. Tapi mau nggak mau tetap kita lalui tentang bencana, kesakitan. Di sini selalu ada lumpur yang selalu mengasih alamat kalau ada apa-apa di mana-mana. Kadang ada orang gini, iya ini ditarik lurus ke Lapindoan. Itu kan kita manusia menganalisa bumi. Kalau kita sama makhluknya, bumi satu kesatuan seperti tubuh kita. Jadi kayak semut ambil bola lah ya. Manusia kan hanya sebisanya ketika garis lurus ini semua terkait, gak hanya garis lurus. Bahkan ketika Aceh pun di sini, saya itu sempat kok ngeri kan. Tsunami iya. Itu ternyata di sana kan saya jarang lihat TV toh. Waktu pulang Mas anak tsunami. Lah kadang wartawan pun kontak ketika di mana dia tugas pas meliput di mana ada bencana, sini ditanyakan. Jadi kayak gini, mungkin kaki sama mulut jauh jaraknya. Nah, kayak orang meladang alas bumi. Tapi ini kesandung sing jancuk kan lambene. Ngene. Aduh gitu ya. Aduh, mungkin nih orang bilang astagfirullah gitu ya. Nah. Satu kesatuan ya. Iya, bumi. satu kesatuan. Makanya bumi ada yang ngatur, namanya Sunda Empire. Nah, ya kan? Lord, gimana Lord? Lumpurnya sekitar candi, Pak. Di daerah sini terutama situ Mas, kadang-kadang gemuruhnya kalau lagi on ya terasa. Oh, itu di sini atau di Pusatnya di sana selama kita lihat. Bisa mungkin dulunya ada, tapi setiap induk anaknya di sini, banyak di sini alat ini. Cucunya Pak? Ah itu kan kamu itu sendiri nanti. Yang lebih besar mungkin kakaknya. Gitu. Pak D-nya juga. Iya. Jadi masa juru kunci suruh ngitung cucunya segala. Kan kita sama-sama bingung, Pak. Iya. Sampai yang penasaran itu sama yang itu. jarak sumber apa Pak? Lumpur itu dari sini jauh. Loh, ngitung mana? Sampai ngitung. Enggak Suruh jaraknya. ngitung, Pak. Jarak. Kelihatan kok. kelihatan. 100 meter. Enggak pakai dihitung, Pak. Enggak, tadi kan ngitung cucu, ini kan jarak, beda dong. Maksudnya cucu yang didapat dari jarak tadi. Oh iya masuk akal. Gitu. Jarak Banyak. apa jarak? Ojo Banyak maya gak tuh cucunya. jarak di sana. Makanya saiki putune kadang jarak kabeh ya. Iya. Jarak kabeh. Nah ini sebagai penutup Pak terkait dengan Candi Tawang Alun ini. Dari situs ini mungkin ada pesan moral yang bisa kita ambil Pak. Kita petik. Ya Iya. kita petik juga. Apa Pak kira-kira yang Nah juga moralnya teman-teman ini sudah Agak mulai dipesan, sudah rusak dipesan. gitu, Pak. Saya bicara untuk saya sendiri tapi saya keraskan gitu aja. Oh, Karena kita tetap sebagai manusia, mari kita tempatkan diri kita sesuai dengan kapasitas kita, supaya bangsa kita bisa tahu diri kita. Karena kalau kita tahu diri kita, tahu sejarah kita, insya Allah tahu dunia. Gitu aja. Mendem jerung angkat dhuwur. Tidak terugikan satu sama lain. Mendem jerung angkat dhuwur. Di Balikpapan apa itu bahasanya? mendem jeru, Angkat angkat dhuwur, iya. mendem jeru. Kita pakai konsep sejarah tapi kita tetap pakai teknologi. Pondasi yang kuat ketika kita mendem jeruk bisa bertahan sampai 1000 tahun seperti candi. Jangan, maksudmu ini? jangan sekali-sekali melupakan sejarah Pak ya. Loh, Ya itu lama tapi. jas hijau berarti. Jas merah, Oh, jas merah. jas merah Tarjo. Secara aturan kita patuh terhadap aturan. Tapi secara perasaan kita punya spasi perasaan. Gini, nggak ada pondasi itu yang bulat, selalu patuh pada aturan. Mari kita bersyariat secara tatangan. Kita merapikan diri karena kita hidup bersosial. Tapi di dalam syariat kotak bata merah, selalu kotak itu ada lingkaran religi kita. Kita keterkaitkan, ada jarak di antara, walaupun nggak ada lulu tapi tetap ada jarak, itu yang kita ambil.
Spasi. Karena kita itu ngomong sama orang tua-tua ini. Jadi saya juga nggak muda lagi. Jadi kita kalau nggak ke situ apa yang bisa? Karena gini bro, kita laki-laki nggak ada yang cewek ya ini. Ya. Kalau toh seorang wanita itu melahirkan cabang bayi dan kita adalah lelaki, pemahamannya. Kalau toh nanti pemahamannya ngeblend, kasihan generasi kita yang akan datang. Ngeblend ketemu ngeblend. Asik. Dan muka-muka yang asik-asik itu Yang gak ngebleng. Ada lagi mungkin? Cukup ya? Cukup. Ya, jadi itu Bol ya, ini obrol santai ya dengan Pak Saiful. 3 kali saya rokokan ini. Enggak apa-apa Pak, 5 kali enggak apa-apa. Biasanya harus 7 minimal ya Der ya. 40. 40. Karena saya jauh dengan surya saya. Kurang berarti kurang banyak. Ya terima kasih sekali lagi Pak Saiful atas waktu yang diberikan ya buat kita semua. Kebingungannya. Atas segala kebingungannya dengan frekuensi kegilaan yang sama. Iya. Jadi kita sama-sama bingung semua ini. Di sana bingung, di sini bingung, di tengah-tengahnya Ada Kursi botol. Gak tengah nyok kampung barat itu nyok. Buri dong. Sebetulnya kita datang ini kan supaya tidak bingung ya, Iya. mencari Jawaban. jawaban. Ternyata sama. Iya. Datang bingung, Pulang pulang tambah bingung. Tapi ternyata Tapi ternyata bingung ada itu sedikit- asik. ada secerah harapan yang disampaikan Pak Saiful tadi. Mendem jeru, mikul dhuwur. Mikul syukur iki gak iso. Oh iya iki. Wah, iya. bisa mas mana jarak. Gitu. Ya Bol, sekian dulu. Sekali lagi terima kasih atas segala atensinya. Kita jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Tetap di channel Bolkin Asih. Jaja Deso Deso Milangkori.